Halo, berjumpa kembali dalam serial akuntansi sektor publik. Kali ini kita akan membahas pengukuran kinerja di organisasi non-laba, termasuk juga organisasi publik. Kalau misalnya Anda menjadi kepala dinas pemadam kebakaran, apa yang menjadi ukuran bahwa Anda kepala dinas yang berhasil? Demikian pula kalau Anda adalah seorang pengelola panti asuhan, apa tandanya kalau panti asuhan Anda itu maju? Atau Anda pengelola rumah untuk mereka yang terjangkit narkoba, apa ukuran keberhasilan Anda? Nah, inilah yang akan kita ulas, kita gali dalam tema pengukuran kinerja organisasi non-laba. Kita masuk lebih dalam. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik dan non-laba. Pengukuran kinerja itu adalah alat manajemen. Biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan yang paling penting itu untuk menilai pencapaian tujuan. Metode dasar yang digunakan adalah yang menilai capaian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Itu metode dasarnya. Apa sih yang diukur? Ya, pengukuran kinerja organisasi non-laba. Apa yang diukur? Ukurannya ada dua biasanya, finansial dan non-finansial. Kalau finansial, ya dengan membandingkan antara realisasi dan budget. Itu namanya adalah efektivitas. Kemudian menggunakan alat-alat analisis laporan keuangan seperti hanya di organisasi profit oriented, trend, rasio, common size, dan sebagainya. Dengan aspek non-finansial, banyak yang dinilai kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan masyarakat atau komunitas. Itu aspek non-finansial. Mari kita lihat lagi. Cara mengukur antara organisasi profit dengan organisasi non-profit tentu berbeda. Kalau organisasi berbasis profit, yang dilihat adalah kemampuan organisasi itu menghasilkan laba. Maka ukurannya adalah return on asset, return on investment, atau laba per lembar saham. Sedangkan pada organisasi publik atau non-laba, membandingkan antara tujuan dan capaian. Permasalahannya adalah tujuan organisasi itu seringkali tidak bisa atau tidak bersifat kuantitatif atau angka. Sehingga harus dibuat kata kuncinya indikator kinerja. Misalnya saja sekolah. Kalau Anda adalah seorang pimpinan sekolah, apa tujuan sekolah? Tujuan sekolah bisa dijawab mencerdaskan murid. Tapi tidak hanya itu. Kalau murid cerdas, lantas apa dampaknya? Oh, hidupnya akan makmur. Jadi sekolah itu berpengaruh pada kemakmuran juga. Apa indikasinya hidup makmur? Apa yang menjadi penanda bahwa hidup itu makmur? Departemen Kesehatan, dia bertanggung jawab menanggulangi penyakit menular. Apa ukuran keberhasilannya? Ya, rakyatnya sehat. Apa indikasinya bahwa rakyat itu sehat? Kepala polisi lalu lintas membuat aturan-aturan dan membuat program-program agar warga sadar tertib lalu lintas. Apa dampaknya? Dampaknya lalu lintas menjadi lancar dan tertib. Apa indikasinya lalu lintas itu tertib dan lancar? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dan ini indikator kinerja. Perlu suatu indikator yang bisa diukur dan menggambarkan hasil. Jadi fungsi indikator kinerja itu untuk memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan itu dilaksanakan. Maka kalau menyusun indikator kinerja biasanya juga harus dilihat kapan diukur. Ya, kapan mengukurnya kapan. Menciptakan konsensus atau kesepakatan dengan berbagai pihak untuk menghindari salah interpretasi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian membangun dasar untuk pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi. Saudara-saudara,
suatu indikator kinerja itu harus ada syaratnya ya. Syaratnya itu spesifik, jelas, bisa diukur secara objektif, relevan, dapat dicapai, yang penting itu dapat dicapai, menunjukkan keberhasilan input, proses, output, dan outcome, serta fleksibel dan sensitif terhadap perubahan. Jadi, kalau tidak bisa diukur, Anda mengukurnya masih dengan kata-kata baik, tinggi, itu berarti belum spesifik, ya, belum spesifik, belum jelas. Nah, tadi ada kata kunci bahwa indikator kinerja itu harus bisa menunjukkan capaian eh, ini pada penyusunan program. Suatu program, saudara, itu melibatkan beberapa poin, yaitu input, proses, output, dan outcome. Nanti kita jabarkan ya. Input itu apa, proses apa, output apa, outcome. Jadi intinya begini, input itu sumber daya yang kita punyai, kemudian diproses, dikerjakan, sumber daya itu prosesnya selesai menjadi output. Setelah output selesai, itu akan berdampak. Dampaknya itu adalah outcome. Yang namanya efisien adalah membandingkan antara output dan input. Sedangkan yang namanya efektif membandingkan antara outcome dan output. Nah, ini titik kata kuncinya itu ya. Mari kita kupas lagi satu persatu input, proses, output, outcome. Itu adalah informasi-informasi yang harus disusun indikator kinerja per informasi itu. Input. Input itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan agar kegiatan itu dapat berjalan dan menghasilkan output. Misalnya saja polisi lalu lintas tadi. Inputnya apa? Inputnya ya polisi lalu lintas, alat-alat sempritan, alat apa? Kendaraan itu input, peraturan kebijakan itu input, dana itu juga input. Proses, proses itu upaya yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Jadi indikatornya biasanya aktivitas yang diperlukan, beban kerja, jumlah pekerjaan pada program. Misalnya polisi lalu lintas tadi, prosesnya adalah saya akan melakukan operasi penyadaran lalu lintas, operasi lilin atau operasi ketupat di 100 titik. 100 titik itu adalah beban kerja saya, ya. Atau 100 lokasi itu beban kerja saya. Output. Output sesuatu yang diharapkan langsung tercapai kalau proses Anda jalankan. Contoh, jumlah program pelatihan yang diselenggarakan, jumlah operasi yang telah dilakukan, jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi. Misalnya saya mengajar di kelas akuntansi sektor publik 100 orang. Maka workload saya, proses saya adalah 100 peserta kuliah. Output saya adalah 100 peserta kuliah lulus kuliah sektor publik. Nah, itu misalnya sih seperti itu. Kemudian outcome. Outcome itu kejadian atau munculan atau perubahan setelah output. Setelah output. Jadi outcome itu sebenarnya bukan program itu sendiri, tapi konsekuensi dari program yang dibuat. Outcome itu dapat sesuatu yang ingin dimaksimalkan, bisa juga sesuatu yang ingin diturunkan. Misalnya, Bareskrim itu dia ingin menurunkan tingkat kriminalitas. Tetapi Dinas Pariwisata, outcome-nya adalah kenaikan jumlah wisatawan. Jadi bisa naik, bisa turun. Itu outcome. Outcome sendiri bisa dibagi lagi. Sebetulnya ada outcome yang sifatnya masih jangka menengah atau intermediate outcome. Sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. Artinya yang dicapai itu sebetulnya belum final, masih ada lagi setelah itu. Ya, jadi end outcome. End outcome itu pengaruh yang ditimbulkan baik positif negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Jadi ini outcome tetapi sudah final, ya, outcome sudah final. Oke, kita langsung saja ke prakteknya ya, supaya Anda bisa memperoleh gambaran bagaimana membuat pengukuran kinerja.
Saya ambil contoh, misalnya saja ini adalah suatu dinas pengairan di Kabupaten Mojokerto. Dia punya program yaitu membangun saluran irigasi. Tujuannya apa? Ini yang Anda perhatikan ya, tujuannya meningkatkan dan melestarikan bangunan pengairan. Tapi tidak hanya itu, tujuannya tentunya adalah meningkatkan pengairan sawah. Lokasi proyek irigasi antara lain di desa di kawasan Mojosari. Total biayanya adalah 700 juta. Sumber dananya dari APBD Kabupaten Mojokerto. Tolak ukur pelaksanaan program kegiatan ada 3, rehabilitasi sumur pompa, kemudian membangun sumur pompa, dan meningkatkan jaringan irigasi. Kira-kira begini, saya akan membangun sumur pompa baru, satu, kemudian juga sumur pompa yang sudah ada saya rehabilitasi lagi, kemudian saya membangun lagi saluran baru dan merawat saluran baru, jadi peningkatan jaringan irigasi. Nah, dari sini kita bisa membuat rancangan, bisa contoh rancangannya ya. Saya akan membuat rancangan dari input sampai dengan indikator end outcome atau dampak. Inputnya, saya nyatakan ini secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perhatikan input. Program pengairan tadi membutuhkan dana program. Kuantitatifnya angka 700 juta. Proses workload. Berapa sumur yang akan dibuat? Berapa sumur yang akan direhabilitasi? Berapa panjang saluran yang akan dikerjakan? Nah, ini. Maka kuantitatifnya tadi jumlah sumur diperbaiki, panjang saluran irigasi, 3 sumur diperbaiki 5 km bertambah panjang. Itu proses workload-nya. Jadi workload saya adalah saya harus kerja di 3 sumur dan 5 km saluran. Sekarang output. Output-nya apa? Kalau itu sudah 3 sumur sudah tercapai, 5 km tercapai, output-nya apa? Output-nya yaitu terlaksananya rehabilitasi sumur dan saluran irigasi. 3 sumur berfungsi. Saluran irigasi 5 km berfungsi, airnya mengalir, mengairi 100 hektar lahan. Outcome. Yang intermediate outcome, saya bisa membuat 2 intermediate outcome. Begini caranya. Kalau sumur sudah jadi, saluran irigasi juga sudah jadi, terus apa yang terjadi 1 bulan, 2 bulan sudah itu? Oh, kualitatif ya. Pemenuhan kebutuhan air bagi petani naik. Petani yang di kawasan yang belum ada salurannya, awalnya airnya kurang, sekarang dia dapat air. Jadi lahan yang terpenuhi meningkat 100%. Kemudian setelah itu meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Saya ulangi ya, maaf ya. Misalnya outcome yang pertama adalah outcome yang kedua ya, outcome kedua. Setelah outcome pertama, yaitu lahan terpenuhi, lahan yang kena air itu meningkat 100%, berarti nanti akan muncul dampak. Dampak selanjutnya adalah produktivitas hasil pertanian. Artinya begini, lahan yang dulu kurang air sekarang dapat air. Kalau dapat air berarti makin produktif. Panennya naik. Kemarin situ belum bisa panen 2 kali, sekarang bisa panen 2 kali karena airnya tercukupi. Nah, terus indikator N-nya. Setelah produktivitas panen naik, maka apa endingnya? Endingnya adalah pendapatan petani meningkat, petani makmur. Indikatornya adalah pendapatan petani meningkat. Pendapatan petani naik 20%. Nah, Anda harus bisa menjelaskan kenapa kok produktivitas naik 80%, tetapi pendapatan petani cuma naiknya 20%. Anda harus bisa menjelaskan juga alasannya. Misalnya saja, oh karena panen banyak, kalau panen raya maka harganya cenderung turun. Oh karena mungkin masih ada mafia impor beras, semacam itu. Itu bisa mempengaruhi ya, variabel-variabel mempengaruhi perkiraan capaian Anda. Itu. Nah, saya harap dari penjelasan sekilas ini Anda sudah bisa menyusun setidaknya indikator kinerja input, proses, output, intermediate outcome, sampai end outcome. Untuk organisasi-organisasi non-laba
atau organisasi sektor publik, termasuk juga untuk program-program yang sifatnya non-profit oriented. Keterampilan atau pengetahuan atau pemahaman mengenai menyusun indikator kinerja ini lambat laun akan menjadi semakin penting dalam kehidupan kita. Selamat belajar.